obrolan menarik dan juga inovatif. Iya, sama saya Dewi Nyalawa dan juga ada siapa di sana ini. Iya, dan sekarang kita berdua gak cuma berdua ya, Wi. Kita ditemani pasangan yang luar biasa. Luar biasa banget ya. Dari mana? Ya. Dari mana? Ini merupakan generasi hebat dan luar biasa. Iya, Tepuk tangan dulu dong untuk mereka berdua. Keren. Kita tentunya bangga sih ya sebagai masyarakat Kalteng karena ya ini merupakan salah satu generasi milenial yang sudah banyak meraih prestasi. Nah, gak sih, No? Bener banget. Kan nama Kalimantan Tengah di kancah nasional. Iya, betul banget. Oke, No. Kalau tadi kita sudah sedikit ada pemanasan ya. Iya. Kalau sekarang mungkin banyak banget nih pemirsa yang nanya-nanya siapa sih bintang tamu yang spesial banget malam hari ini. Kayak ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya kali ya. Betul sekali. Mungkin langsung perkenalan aja kali ya. Karena mulai dari yang terserah cewek aja. Seperti sebab kata mengatakan iya. tak kenal maka tak sayang, sudah kenal tapi tak jadian. Aduh baper, aduh. Biasa di ghosting, bro. Iya, sayang banget kali ya. Oke, dari mana ini cewek cowoknya? Silakan Mini. Iya, dari ceweknya aja kali ya. Aku ini yang cantik-cantik. Nanti kalau yang ganteng untuknya deh. Iya, oke. Oke, perkenalkan saya Winnie Miani, dipanggil Winnie, Duta Bahasa Kalimantan Tengah tahun 2021, terbaik 3 Duta Bahasa Nasional tahun 2021. Halo Winnie. Hai Winnie, cantik banget. Cantik banget, serius. Kembaran aku. Kemarin kamu cantik banget gue ya. Lanjut. Iya, halo semuanya. Perkenalkan saya Sandi Ramadan, Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 dan terbaik 3 Duta Bahasa Nasional tahun 2021 juga. Wow, luar keren biasa. banget. Prestasi yang sungguh Membanggakan ya. Betul banget ya. Seandainya diriku di posisi itu, Ya udah skip. gimana yang mau terbang? Aku ya bun. Skip. Oke, ini merupakan Duta Bahasa terbaik 3 nasional ya. Iya. Ini prestasi yang sungguh apa ini ya? Luar biasa dong. Biasa ya. Oke, Winnie dan juga Hasan mungkin bisa diceritain sedikit-sedikit ya. Duta Bahasa itu apa? Tugasnya seperti apa? Mungkin Iya, di luar sana betul. banyak nih ya, Nop, yang nggak tahu juga Duta Bahasa itu apa ya. Benar sekali. Silakan Mini dulu. Silahkan. Ya, jadi Duta Bahasa itu merupakan pelopor generasi muda, orang yang melopori generasi muda untuk mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Jadi ketiga moto ini dikemas dalam satu moto, yaitu Trigatha Bahasa. Duta Bahasa ini memiliki tugas sebagai jaga bahasa, abdi bahasa, dan niaga bahasa. Sebagai jaga bahasa, Duta Bahasa mengkomunikasikan, mensosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia ke ruang publik. Sebagai abdi bahasa, melestarikan penggunaan bahasa Indonesia dengan melakukan berbagai kegiatan. Dan sebagai niaga bahasa, Duta Bahasa itu memproduksi suatu produk bahasa. Salah satunya seperti aplikasi Bacaka yang saya dan Sandi bawakan saat ke nasional kemarin. Wah, keren banget ya. Ternyata ada yang diciptakan nih ya. Itu tadi Aplikasi apa namanya? Bacaka. Aplikasi Bacaka. Wah, kita penasaran nih ya, No. Iya. Aplikasi Bacaka itu apa sih kegunaannya? Mungkin sedikit Iya. bisa diceritain dong ya. Aku juga nggak tahu karena selama ini yang kita dengar Bacaka itu obat kali ya. Iya. Obat kanker ya, Wi? Iya, obat kanker. Iya. Iya. Ya, boleh Jadi dijelaskan? sebenarnya aplikasi Bacaka itu merupakan krida kita. Krida itu adalah kegiatan kebahasaan kita dan ini kita bawa ke nasional, perlombaan di ajang nasional itu, dan itu merupakan sebuah aplikasi yang di dalamnya terdapat materi-materi untuk belajar bahasa Indonesia. Tapi tidak hanya bahasa Indonesia saja, berdasarkan namanya tadi yang lupa dijelaskan, akronim dari Bacaka itu sendiri, belajar bahasa Indonesia melalui pesona Kalimantan Tengah. Nah, jadi di dalam aplikasi itu terdapat materi-materi yang dapat dipelajari, orang asing dapat belajar bahasa Indonesia di situ. Tapi sebenarnya ada dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa itu membuat sebuah program, yaitu MIPA, itu belajar bahasa Indonesia bagi penutur asing, dan materi-materi yang memang sudah dibuat itu kebanyakan tidak memuat tentang kebudayaan di dalamnya. Padahal salah satu visi dari pembelajaran BIPA itu sendiri adalah meningkatkan citra Indonesia yang positif di tingkat internasional, dan ini sebagai media promosi bangsa Indonesia juga. Nah, maka dari itu materi yang kami muat dalam aplikasi Bacaka ini itu mengandung nilai-nilai kebudayaan yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi dikemas seperti itu. Berarti
Berarti Bajaka ini dalam artian seperti berupa kamus ya, Iya. tetapi mencangkup dengan kesenian kan kebudayaan juga di dalamnya. Keren banget dong, inovasi anak muda. Lengkap ya. Aduh, aku jadi takut ya kalau bahasaku agak sedikit berlebihan. Awas, nanti dikoreksi. Koreksi ya, tapi nggak apa-apa ya. Kita turut bangga sebenarnya ada Iya, anak muda betul yang sekali. bisa membetulkan ketika kita membuat kesalahan, benar nggak sih? Betul banget. Iya. Wow. Jadi anak duta bahasa nggak boleh tipu. langsung Iya, bener langsung jadi banget. polisi. Nah, tipu itu ada padanan katanya. Apa Padanan tuh? katanya Apa tuh tuh? saltik. Jadi Iya, saltik. salah ketik ya. Oh, salty, wow. Dengerin Dewi. Ya, kesimpan baik-baik, kecatat ya. Oke, by the way kemarin itu tanggal berapa sih berangkat ke nasionalnya? Kemarin ke nasional itu tanggal 14. Tanggalnya kalau 14. kegiatannya tanggal 14 hingga 19 Oktober. Tapi saya dan Sandi mempersiapkannya pergi ke Jakarta itu sudah tanggal 13 Oktober. Oh, Iya. sudah tanggal 1 hari 13. sebelumnya. Berangkat Oke. lebih awal. Berangkat lebih awal. Kalau sebelum-sebelumnya itu persiapannya berapa minggu atau berapa tahun? Sebenarnya untuk persiapannya sendiri itu sudah lumayan lama dari bulan Mei, Juni. Tapi itu persiapannya yang santai-santai gitu. Oh, Iya, oke, betul. masih santai ternyata ya. Ketika santai dan jurnis, pas. iya. Ketika jurnis dari Duta Bahasa itu keluar 2 minggu sebelum pemilihan pelaksanaan, akhirnya sejak 2 minggu itu mulai ya hektik Benar, ya, benar, mulai benar-benar nge-push Ekstra semua ya. tugas ekstra. Oh, itu benar-benar gimana ya? Butuh persiapan yang ekstra banget ya. Berarti Iya. Persiapan dari yang mantap. Mei, berarti itu ada berapa bulan ya? Jadi sebenarnya kita dari bulan Mei, kemudian Mei, Juni, Juli, Agustus, terus September, Oktober ya, kita itu udah sebenarnya aku kan ada di Palangkaraya itu mulai Juli ya, mulai Iya, awal oke. Juli. Jadi sebelumnya itu dari Mei kita masih berada di tempat masing-masing. Winnie memang sudah di Palangkaraya, kemudian aku di Sampit di Kota Waringin Timur. Itu kita koordinasinya secara daring nih. Iya. Jadi kita rapat juga dengan teman-teman Ika Dubas untuk nanti kira-kira konsep Krida yang akan kita bawakan seperti apa. Kemudian juga unjuk bakatnya nanti kita itu apa. Itu udah sebenarnya udah kita bahas juga daring melalui Zoom, dan benar-benar tiba bisa ketemunya itu di bulan Juli. Oh, Iya, bulan Juli awal, karena aku harus menyelesaikan skripsi dulu. Wow, Aduh, mahasiswa aksir. Mahasiswa Iya. akhir ternyata ya, ini benar-benar harus bisa manajemen Mahasiswa waktu akhir yang dengan baik aktif. ya. Iya. Jadi harus selesaikan skripsi, sudah selesai juga revisiannya, baru bisa berani berangkat nih, karena nanti takutnya bolak-balik kan. Iya. Betul. Di ketika kita bulan Juli itu sudah mulai ke persiapan-persiapan yang benar-benar kita bisa kerjakan sama-sama, dan sebenarnya itu kita masih meraba-raba ya Wina, Iya, karena acuan kita saat itu berdasarkan pelaksanaan tahun sebelumnya. Iya. Jadi kita minta masukan-masukan dari teman-teman, yaitu dari Cohyo dan juga Kak Bernard, yang akan dipersiapkan itu apa-apa saja sih kan. Jadi kita masih meraba-raba juga sambil latihan-latihan yang kita bisa lakukan, latihan kepribadian, kemudian kita latihan kebahasaan dan kesastraan juga. Dan setelah juknis keluar, tadi seperti yang dikatakan oleh Winnie, 2 minggu sebelum pelaksanaan baru deh kita benar-benar ketat yang latihan sampai tiap hari, sampai subuh, sampai sampai Winnie itu nginap di balai. Waduh. Ya, jadi kita tuh Ika Dubas rame-rame ya. Oh iya rame ya Ika Dubas ya rame. Perjuangan yang sungguh sangat luar biasa banget ya. Dan akhirnya nggak sia-sia juga ya Bun ya. Iya. Gak ada proses yang mengkhianati hasil ya, dan ternyata Iya, betul. hasilnya benar-benar membuat Kalimantan Tengah turut bangga ya. Karena akhir ini aku melihat dari semua media sosial di Kalimantan Tengah hits banget ya. Banget ya, di akun-akun media sosial ada muka mereka tuh, sampai bosan ngelihatnya itu. Keren sih banget. Lagi baru-barunya ya, padahal udah 2 minggu. Iya. Tapi lagi panas-panasnya. Iya, lagi panas-panasnya. Kencangnya nih, keren banget sih. Oke, Nok. Iya. Kita nanya sama mereka ya, BTW persiapannya apa-apa aja sih, mulai dari bulan Mei, Juni, Juli, September, itu apa-apa aja? Masih banyak lah ya. Iya, jadi dari awal itu kita mengadakan rapat dengan Kedubas, dengan Balai Bahasa Kalimantan Tengah terkait membahas terkait Krida yang akan dibawakan. Krida ini adalah program dari Duta Bahasa yang akan dipresentasikan di ajang nasional nanti. Setelah rapat, akhirnya kita pilih aplikasi Bajaka itu tadi, belajar bahasa Indonesia melalui Pesona Kalimantan Tengah. Setelah itu kita mulai membuat materi dalam aplikasi Bajaka. Kita bertemu dengan teman-teman yang membuat aplikasi, teman-teman Kedubas yang membuat aplikasi. Kemudian kita juga konsultasi bersama orang-orang balai bahasa, orang-orang pakar
aja materi kira-kira materi baik itu riset dari BIPA daring maupun riset-riset tentang kebudayaan serta etika yang ada di Kalimantan Tengah juga Indonesia. Jadi kebudayaan setelah melalui berbagai riset selama berbulan-bulan, akhirnya bulan Agustus semua materi selesai dan kita menerapkannya dalam program pengajaran bahasa asing bagi orang asing. Jadi waktu itu kita membuat program Bajaka. Program Bajaka ini adalah program pengajaran bahasa Indonesia bagi orang asing. Kebetulan waktu itu pesertanya ada 3 orang asal Australia. Jadi saya dan Sandi mengajar ke 3 orang Australia itu selama 1 minggu, kurang lebih 1 hingga 2 minggu mengajar bahasa Indonesia, juga memperkenalkan budaya yang ada di Kalimantan Tengah juga Indonesia. Gitu. Dan selain dari program Bajaka itu kita juga tergabung dengan tim BIPA Kalteng ya. Jadi tim BIPA Kalteng itu berjalan sekitar 2 bulan dan kebetulan waktu itu pesertanya atau pembelajarnya itu berasal dari Polandia dan Polandia dan Romania ya. Dan BIPA Kalteng saat ini masih berjalan juga, dan saat ini itu dari Meksiko. Tapi kami rehat dulu kemarin karena sibuk persiapan. Iya, jadi itu sih sebenarnya untuk persiapan yang paling utama ya dalam tentunya pelaksanaan kegiatan yang nantinya laporannya akan kita paparkan di nasional. Nah, tapi selain itu juga kita tentunya ada persiapan lain, misalnya seperti unduk bakat, kemudian kita latihan kebahasaan juga itu bersama dari pegawai-pegawai yang ada di Balai Bahasa Kalimantan Tengah. Kemudian untuk unduk bakat langsung diceritain aja. Iya, karena dengar-dengar nih ya, mereka juga bakatnya luar biasa sampai di grand final itu openingnya kalian ya, unjuk bakatnya. Kemarin itu puji Tuhan kita mendapatkan gelar unjuk bakat terbaik Duta Bahasa Nasional. Jadi karena mendapat unjuk bakat terbaik Duta Bahasa Nasional tahun 2021, panitia meminta kami, saya dan Sandi, untuk tampil kembali, satu-satunya provinsi yang tampil kembali saat malam penganugerahan. Tepatnya saat pembukaan malam penganugerahan. Spesial banget ya Kalimantan Tengah. Keren nggak tuh kesenian Kalimantan Tengah dilihat 34 provinsi. Suatu kebanggaan yang sangat gimana ya, nggak bisa disebutkan dengan kata-kata yang tidak sulit rasanya. Pasti latihannya sampai guling-guling. Sebenarnya ya latihannya itu yang susah sih ya, karena sebenarnya ini yang paling berkesan buat saya itu adalah unjuk bakatnya. Karena begini, ketika kita masih rapat daring itu kan kita minta masukan-masukan yang kemungkinan juri itu sukanya seperti apa sih, kemudian dapat masukan dari teman-teman, sukanya mungkin yang atraksi-atraksi, kemudian yang menggunakan banyak properti, dan otomatis itu arahnya ketarik kan. Nah, betul. Yang jadi masalah adalah Winnie adalah memang seorang penari dan Sandi kan seorang penari juga. Nah, saya belum pernah menari. Jadi saya itu pernah 1 kali menari, itu cuma waktu ujian sekolah. Jadi waktu ujian sekolah itu karena memang tugas ya harus menari, dan itu kebetulan cuma jadi penari latar aja. Penari latar. Yang ceweknya aja tuh yang depan-depan. Perjuangan. Iya, perjuangan soal penari latar. Dan itu ketika latihan tari kemarin sempat berpikir juga ketika ini, tari ya nanti mungkin akan ya bisa mengikuti lah, karena mungkin pola gerakannya kan kalau misalkan menari Manasa itu kan umum ya, jadi dan itu cukup mudah juga. Dan ternyata ketika pertama kali latihan luar biasa, sempat pesimis loh mikirnya kayak wah ini susah nih, kayak baru dikenalkan dadas. Terus pernah pelatihnya tuh juga bilang tari ini tuh memang susah katanya, ternyata pola-polanya ada yang ganjil, ada yang ini. Saya tuh sempat mikir wah kata saya, dan apalagi pakai gelang kan. Yang jadi masalah itu juga gelangnya itu nggak bisa bunyi. Saya tuh pertama kali latihan tuh gelangnya tuh nggak bisa bunyi. Iya, jadi kayak dimainin. Ya ternyata sebenarnya bunyi ya. Iya, memang susah untuk dibunyikan. Jadi ketika dimainkan gelangnya itu turun. Terus kayak pesimis kan kayak gimana sih perasaannya? Apakah tanya sama pelatih kan, apakah ini memang nggak bisa karena apa saya terlalu kurus, saya bilang kayak gitu kan. Terus pelatihnya bilang body shaming diri sendiri. Baiklah. Enggak kok kata pelatihnya, anak SD itu ada yang bisa katanya bisa bunyiin. Terus ya anak SD ya udahlah kan. Terus kita latihan dan memang ternyata tari dadas itu luar biasa juga. Dan ternyata dikombinasikan dengan babukung juga, itu memang luar biasa sekali latihannya. Dan karena saya bukan penari, pikir saya waktu itu adalah minimal bagaimana caranya bisa mengimbangi Winnie walau sedikit, supaya nanti ketika tampil Winnie tidak bersenar sendiri. Jadi tidak menonjol sendiri. Dan itu memang luar biasa. Kita latihan pakai gelang, Winnie sampai memar-memar, apalagi waktu ini saya juga
juga benjol-benjol, luka-luka. Sampai harus setiap latihan tuh kita minimal pakai berapa ya? Hansaplast ya. Kita selalu pakai. Ya. Selalu ada. Kalau aku tuh kaki. Kalau aku kaki, dua-duanya tuh pasti melepuh kalau latihan. Iya, kena lantai kan ya tuh betul. gesek-gesek. Jadi harus setiap hari setiap latihan pakai Hansaplast. Kemudian Winnie ketika pertunjukan ya Winnie ya. Iya, setelah unjuk bakat selesai itu unjuk bakat tanggal 17 Oktober, malam penganugerahan tanggal 18 Oktober. Setelah unjuk bakat itu karena saya merasa itu karena Winnie merasa itu adalah puncak dari semua latihan, otomatis semua usaha nih Winnie keluarkan. Betul. Ternyata setelah unjuk bakat itu memar biru. Ini masih ada di Waktu tas. tampil nggak kerasa. Nggak kerasa. Tampil nggak kerasa. Habis tampil kerasa. Ini kayak ditonjok. Iya. Setelah sebenarnya waktu itu tangannya sudah sakit banget, udah nggak kuat lagi bergerak, menggerakkan apapun. Ketika esok paginya sebelum malam penganugerahan, pagi-pagi panitia bilang nih, ke saya dan Winnie, ini Winnie dan Santi dapat unjuk bakat terbaik nih, mau tampil nggak malam ini? Waduh, yang Winnie pikirkan nih selain properti ya, sebelumnya tuh properti karena sudah selesai unjuk bakat, akhirnya semuanya sudah di packing balik lagi ke dalam kardus. Waduh, terpaksa dibongkar lagi ya. Dibongkar. Selain karena properti, Winnie juga mikir, waduh tangan Winnie sudah nggak kuat lagi bunyi doang. Takutnya nggak ini ya suaranya. Takutnya sudah nggak bunyi lagi nanti ketika tampil. Akhirnya karena pertimbangan banyak orang juga kan yang mendukung, yang merasa ini merupakan kesempatan terbaik ya tampil di depan kepala badan, kepala pusat pengembangan dan pembinaan bahasa. Akhirnya kita coba buat tampil dan ternyata Winnie waktu itu Kak Sandi ya tempel Hansaplast itu berapa tumpuk banget Sampai berlapis-lapis lah pokoknya. Iya, berlapis-lapis. Akhirnya ketika tampil puji Tuhan nggak berasa. Mungkin karena Keren itu ya rasa senang, rasa bersyukurnya. Karena rasa bersyukur bangga itu ya. rasa bangganya, jadi tidak ada rasa sakit sama sekali. Tertutupi dengan rasa. Awalnya kita sebenarnya sempat mikir ya Winnie, karena dari pembukaan itu kan langsung ke parade kan ya. Jadi kemarin itu kami sempat diskusi juga dengan panitia, apakah nanti kami akan punya waktu untuk mengganti baju, karena kan kemarin Winnie itu rambutnya harus dibikin sebagaimana Cewek rupa kan ribet ketika ya. dia pakai properti nari kan, dan tiba-tiba nanti kami harus menggunakan pakaian untuk malam penganugerahan itu. Kami memang sudah ada pakaiannya, dan akhirnya ketika kami lobby akhirnya kami ditaruh di depan. Pertamanya kemarin itu di tengah-tengah acara, tapi kami bilang kalau misalkan di tengah-tengah kami kayaknya nggak bisa deh, karena waktunya itu mepet sekali, sekitar 10 menit deh. Gila kita kalau film susah juga waktu itu, apalagi kita kan perlu pendinginan kan. Iya. Betul gitu. Perlu rehat sejenak ya, Betul. bernafas. Tariannya memang sungguh luar biasa. Jadi abis nari langsung ganti baju plak. Iya, dan kemarin akhirnya ketika parade kita pakai baju tari. Iya. Jadi parade itu langsung pakai baju tari. Memang udah kesepakatan sih ya. Jadi nggak apa-apa kata kami, kalau misalnya kami bisa tampil di depan, tidak apa-apa nanti kami pakai baju tari. Jadi itu untuk paradenya. Ya, jadi ketika parade selesai, langsung nih kami itu ketika ke belakang panggung langsung lagi lari ke toilet masing-masing. Waduh, perjuangannya. Jangan yang sungguh sangat luar biasa ya Novia. Tidak hanya otak yang diandalkan tapi juga olahraga, lari-lari. Betul banget. Oke, tadi nih ya Kak Sandi sempat menyampaikan bahwa sempat pesimis Iya, kali ya. betul. Sempat pesimis ya karena susah ya tarinya gak bisa ya. Tapi akhirnya bisa menghasilkan sebuah tarian yang luar biasa. Betul. Kalau boleh tahu apa sih tips and triknya kemarin itu kok nggak sempat pesimis jadi optimis? Apa ya? Kalau saya Apa tuh nih? sempat mikir kayak masa sih unjuk bakatnya tari gitu loh, karena kan waktu latihan tuh lihat rekaman kayak robot, sumpah. Kayak robot tari tuh kayak robot. Robot nggak tuh? Gerakannya kaku sekali. Terus untuk memainkan gelang itu bunyinya aja kan masih belum bisa dibunyikan sama sekali, gelangnya itu masih turun-turun nanti atau nyangkut gelangnya. Terus tangan juga udah benjol-benjol mainin gelang itu. Dan apa ya, mungkin seiring berjalannya waktu dijalanin terus ya, Dijalanin ikutin gerakannya dan akhirnya ya sebisanya itu adalah yang ditampilkan itu. Iya, sebenarnya kalau Winnie sendiri kagum sama Kak Sandi. Kagum ya. Soalnya kalau Winnie sendiri itu penari dari kecil sudah belajar dan sebelum tampil, sebelum dilepas buat ini Winnie silakan tampil buat nari, itu Winnie perlu latihan bertahun-tahun untuk pendidikan gelang. Ya, jadi Winnie itu mulai latihan nari dari TK, baru mulai tampil SMP. Baru mulai tampil itu berapa tahun, sedangkan Kak Sandi dalam waktu 1 bulan
Cuma waktu Winnie dengar bunyi gelang Kak Sandi itu bisa bunyi ya, dan sesuai lagu hebat ya. Jadi wow, aku aja ya harus belajar bertahun-tahun nih bunyiin ya. Itu kita kemarin latihan sebenarnya udah berbulan-bulan, tapi baru latihan yang intens itu setelah 2 minggu yang ketika juknisnya itu diumumkan ya. Jadi baru latihan intens tiap hari pagi malam kita latihan hari itu 2 minggu. Dan dalam 2 minggu itu Kak Sandi bisa ngejar semua tarian, pola-pola tari dan cara bunyikan gelang sesuai dengan keren banget. Tepuk tangan dulu dong buat Sandi. Ini memang perjuangannya gede ya. Kalau ini memang sudah basic dari kecil ya sampai sekarang ya. Wah, keren banget. Dan perlu diketahui Dewi basicnya itu penyanyi ya, bukan penari. Iya, jelas dong ya. Penyanyi, aku pengen denger suara. Tapi sekarang jadi multi talent, bisa nyanyi, bisa nari. Merambat ya. Oke, mungkin itu tadi salah satu tantangan dari Sandi ya, tantangan tersendiri. Iya, Kalau dari Winnie sendiri selama perlombaan mungkin ada tantangan tersendiri kali ya. Kalau dari Winnie apa nih? Kalau selama perlombaan itu dari Winnie yang bicara publik. Ya, bicara publik. Jadi saat bicara publik itu awalnya kita dibilang kalau misalnya nanti undian. Jadi kita disiapkan beberapa tema, sekitar 8 tema, dan dari 8 tema itu nanti kita harus mengundi. Kita diundi itu ketika udah penilaiannya di depan juri awalnya. Tapi ternyata beberapa hari, 2 hari apa 1 hari dibilang kalau misalnya temanya bebas, kita bisa milih. Hanya 1 hari waktu itu. Akhirnya kita gelabakan buat bikin teksnya dan harus menghafalnya, karena di bicara publik ini bukan hanya substansi saja yang dinilai, tapi cara kita menyampaikan, cara kita berbicara sebagai duta bahasa. Tentunya bukan hanya orang yang memiliki substansi, tapi bagaimana peran generasi muda untuk mensosialisasikan ke masyarakat luas, utamanya generasi muda, bagaimana menggunakan bahasa. Dan ini merupakan tantangan yang berat bagi kami, karena dalam waktu 1 hari kami harus menyiapkan bicara publik dengan begitu panjang. Waktu itu berapa menit? 6 menit ya? 7 menit. 7 menit berbicara tanpa teks, dan dalam 7 menit itu kita hanya menghafal dalam 1 malam. Tapi sebenarnya itu bukan menghafal ya Kak, lebih memahami ya. Karena kalau menghafal dalam satu malam itu dirasa tidak mungkin. Wow, hebat sih ya. Salut banget sama mereka ya. Tapi lancar ya. Public speakingnya sudah teruji ya. Sudah teruji. Ini memang nggak bisa kaleng-kaleng. Iya, bukan kaleng-kaleng dong. Bukan kaleng-kaleng ini ya Bang. Oke, tadi kita sudah banyak nanya nih ya tentang persiapan mereka di saat go nasional. Dan ini masih ada dari aku nih ya, Maaf. Aku nih penasaran gimana sih perasaan mereka di saat pengumuman juara ya, pada saat masuk juara 3 nasional. Pasti gimana sih, happy atau sedih atau gimana nih? Dari Winnie dulu deh. Luar biasa pastinya ya Kak, suatu kebanggaan karena ini pertama kalinya Kalimantan Tengah masuk 3 besar. Betul. Jadi memang rasa haru, rasa Penonton bayarannya. ya, jadi memang rasa haru, rasa bahagia, rasa sedih maksudnya akhirnya ya perjuangan selama bulan-bulan ini membuahkan hasil juga. Dan tentunya atas dukungan semua orang, baik itu Balai Bahasa, Ikatan Duta Bahasa, sponsor, dan pihak masyarakat Kalimantan Tengah juga luar biasa. Jadi ketika diumumi 6 besar itu sebenarnya Winnie dan Sandi ekspektasinya hanya 6 besar saja, tidak berekspektasi. Kalau Winnie pribadi ya, itu dari awal sebelum mengikuti lomba, sebelum pergi ke ajang nasional, Winnie tidak berekspektasi untuk 6 besar, karena Winnie ekspektasinya ya paling tidak lah kita pulang membawa samir favorit. Betul. Jadi sebenarnya Winnie sendiri berekspektasinya hanya menjadi duta bahasa favorit. Maksudnya puji Tuhan kalau bisa 6 besar ya, tapi ya paling tidak nih favorit. Tapi puji Tuhan, rasa syukur luar biasa dan terima kasih kami mendapatkan terbaik 3 duta bahasa. Tapi mungkin Kak Sandi, bagaimana Kak Sandi? Apakah Kak Sandi berekspektasi yang sama dengan saya? Ya, kalau ekspektasi mungkin lebih apa ya? Sebelum mengikuti pemilihan pun ketika ditunjuk ya untuk mewakili Kalimantan Tengah, pemikirannya ini rada berat ya, karena kita tuh udah punya dinding gitu loh. Kita tuh tahun sebelumnya rekor juga kan,
Jadi kita pertama kali terbaik 5 dan itu wow, kita kayak merasa waduh ini pasti udah ditargetin nih, kita paling gak dikit-dikit lah mendekati itu gitu kan, paling gak masuk 10 besar atau apa. Jadi sama kayak Wina juga kita tuh sempat mikir paling gak kita bawa pulang favorit deh gitu. Paling gak udah banget pesimis ya. Iya, pikiran tuh kayak gitu di awal, tapi ketika berjalannya pemilihan kita rasa kita bisa kok masuk 10 besar gitu, sempat mikir kayak gitu juga sih. Dan alhamdulillah Mereka ekspektasinya cuma stuck di 10 besar dan ternyata dikasih masuk 3 besar. Luar biasa. Lebih dari apa yang sudah diharapkan ya, keren sih ya, karena Lebih dari yang dibayangkan ya. Gak usah juga sih terlalu ekspektasi tinggi ya, karena bisa menyakitkan. Iya. Sih ya. Apalagi kalau ekspektasi sama doi. Sama doi, aduh tolong ya ampun, jangan singgung itu ya. Iya. Kenapa Dewi sensitif ya, Wi? Ya ampun. Tolong ya. Oke, lanjut ya, nih ada nih Nop ya, pertanyaan dari pemirsa yang sangat pemirsa kita yang setia ya di Instagram nih ya, Wine dan Kak Sandi ya. Ini ada di Instagram apa nih Nop? Dari TikTok, dan ini tuh ada pertanyaan dari salah satu followers Instagram TikTok. Gimana pandangan kakak berdua terhadap negara dengan tingkat literasi tertinggi? Contohnya Finlandia. Oke, Silakan. baik, mungkin tanggapannya dari kita lihat ya, kalau berdasarkan data juga bahwa Finlandia itu merupakan salah satu negara dengan pendidikan yang baik ya, paling baik. Betul. Nah, dan itu tentunya didukung dengan tingkat literasi yang tinggi itu. Dan memang mirisnya juga adalah Indonesia saat ini itu berdasarkan hasil PISA itu Indonesia masuk di 10 terbawah untuk tingkat literasi. Jadi untuk perbandingannya sendiri, dari 1000 orang itu yang memang rutin untuk membaca buku dalam 1 bulan itu hanya sekitar satu orang. Jadi persentasenya rendah. Jadi itu sih, tingkat literasi itu menentukan kualitas negara juga sih, karena sumber daya masyarakatnya kalau tingkat literasinya baik, otomatis dia akan mampu membuat negaranya menjadi lebih baik. Pasti Membuat negara maju ya. Dan pastinya bercermin dari negara Finlandia. Pandangan kita sebagai salah satu masyarakat Indonesia di generasi muda tentunya harus menjadikan motivasi ya negara Finlandia, karena seperti yang Kak Sandi katakan, tingkat literasi itu menentukan pendidikan menentukan banyak bidang lain seperti perekonomian, politik, dan lain-lain. Bidang-bidang lain seperti perekonomian, politik itu didasarkan oleh pendidikan. Jadi itu tadi, literasi itu sangat penting, dan itulah mengapa Duta Bahasa ini merupakan salah satu generasi muda yang memiliki peran penting untuk meningkatkan literasi. keren banget ya. Itu ternyata pandangan mereka ya. Memang Kalau pandangan Dewi gimana, Wi? aduh, ditanya ya. Bisa aja. Udah skip, Wi, skip. dipandang ya. Jangan malu nggak ada skip. habisnya kalau apa yang dijelasin ya. Karena terlalu menarik kan ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan yang unik yang menurut aku ya. Saat di pemilihan Dubes Nasional, performance provinsi mana yang mind blowing selain Kalimantan Tengah? Mungkin ini dua-duanya harus yang menjelaskan nih dari pandangan Wina dan juga. Iya, kalau dari Winnie sendiri semua provinsi luar biasa, tapi ya sesuai dengan hasil tentunya Jawa Barat salah satunya Jawa yang Barat memuat ya. Hai Jawa Barat. Sorry, Kang Ivan. Iya, jadi sebelum kita pergi ke ajang nasional, tentunya kita sudah melihat-lihat peserta dari provinsi lain. Oke nggak nih? Dan salah satunya ketika melihat Instagram, sosial media dari Jawa Barat, itu ternyata yang dari peserta laki-lakinya, perwakilan laki-lakinya itu Kang Ivan adalah pengajar BIPA. Pengajar BIPA, BIPA itu adalah bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi Kang Ivan itu mengajar BIPA di luar negeri ya, mengajar orang-orang asing, dan memang ini sudah berlangsung sejak lama. Jadi bukan yang kaleng-kaleng nih seperti saya dan Kak Sandi. Ya, kalau saya dan Kak Sandi mengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing, dan ini merupakan kali pertama. Sedangkan kalau Jawa Barat itu memang profesinya pengajar BIPA. Jadi melihat dari aplikasi, dari performa selama pemilihan juga, dan ternyata mereka juga luar biasa ya. Maka dari itu hasil dari terbaik 1 Duta Bahasa Nasional itu memang Jawa Barat luar biasa. Waduh, keren banget Ya. Semoga Jawa Barat malam hari ini bisa nonton kita nih ya teman-teman, harapannya sih. Iya. Ini ada nih juara 3-nya ya. Mudah-mudahan
sulit karena benar-benar diperlukan atau yang dicari itu orang-orang cerdas? Waduh. Gimana tuh? Ya nih karena bener, karena sempat orang-orang tuh pada kayak takut ya ikut event duta bahasa. Gimana nih pandangan dari kalian berdua? Sebenarnya semua event punya tingkat kesulitan masing-masing ya, kayak misalkan duta pariwisata dia punya substansinya sendiri, duta genre dia punya substansinya sendiri, dan duta bahasa juga punya substansinya sendiri. Jadi menurut saya juga semua event itu sulit juga sih, kita nggak bisa pandang remeh seluruh kegiatan yang apapun itu. Tapi memang di duta bahasa tentunya ketika pemilihan di tingkat provinsi kita udah harus membuat sebuah program ya. Jadi kita membuat proposal, itu salah satu penilaian juga. Kita membuat proposal yang nantinya ketika terpilih akan diadaptasi nih nanti untuk dibawa ke tingkat nasional gitu kan. Kemudian juga persiapan-persiapan lainnya seperti unjuk bakat yang mungkin kalau event-event lain juga ada unjuk bakat. Kemudian kalau kita kemarin di provinsi itu ada debat juga ya, rangkaiannya cukup panjang, ada debat, kemudian kita ada wawancara juga ya, interview, kemudian apalagi ya, dan memang menurut saya tidak bisa juga sih kita cap sebagai yang paling sulit itu, nggak bisa. Memang tiap event itu punya tingkat kesulitan masing-masing. Ya tergantung juga dari individu kan. Kalau misalkan dia memang basicnya di bahasa, kapasitasnya masing-masing ya, kapasitas dirinya masing-masing. Kalau dia memang ahlinya di bahasa, ya mungkin bisa jadi ini dianggap mudah, dan ketika dia ini ikut di duta pariwisata, dia tidak tahu tentang kebudayaan kan akan menjadi sulit kan capanya. Jadi terbalik lagi ya, tergantung mereka. Mungkin dicap sebagai yang paling susah karena bahasa itu mencakup semua aspek. Mungkin seperti itu ya. Bahasa Inggris juga harus menguasai ya. Misal seperti pariwisata ya. Bahasa Inggris. Kenapa ini? Jago bahasa Inggris kan, Wi? I love you. I love you. Misal seperti pariwisata, substansi yang harus kita kuasai dalam pariwisata. Sedangkan kalau bahasa misalnya ya, bahasa itu mencakup semua. Bahasa digunakan saat pemilihan pariwisata, digunakan juga saat pemilihan genre. Bahkan di pendidikan baik itu formal baik atau non formal, bahasa itu juga digunakan. Karena memang kita sehari-hari itu selalu terpapar dengan bahasa sebagai alat komunikasi. Duta bahasa mungkin dicap sebagai yang paling susah ya, itu karena mencakup semua aspek, dan ketika penilaian tidak hanya satu aspek saja, tidak hanya bagaimana cara kita mengutamakan bahasa, tapi kita diberikan kasus-kasus lain. Bagaimana cara kita melestarikan bahasa di bidang pariwisata, bagaimana kita melestarikan bahasa di bidang politik dan lain-lain. Mungkin karena hal tersebut ya. Karena memang bahasa juga alat komunikasi yang kita gunakan setiap hari juga, dan dari teman-teman itu, dari para pelatih juga, kadang-kadang orang itu kita lihat cerdas atau tidak itu dari bagaimana cara dia berbicara. Betul sekali. Bagaimana dia menyampaikannya. Juga ya, betul. Oke, berarti punya tingkat kesulitan masing-masing ya, semuanya ya, dan tergantung kapasitas individu masing-masing. Betul banget. Oke, masih ada nih ternyata ya, banyak sekali ya para pemirsa kita di Instagram yang aktif nih ya. Oke, keliru dalam memahami informasi, gampang termakan berita hoax, mudah memberikan komentar negatif dan menyesatkan di medsos. Bagaimana solusi yang kalian tawarkan untuk beberapa masalah tadi? Iya, ini terkaitan dengan berita bohong ya, hoax kita bilangnya. Nah, tentunya untuk meminimalisir, dan kita itu biasanya kan informasi-informasi berita bohong ini kan ketika kita dapat, dia secara cepat menyebar gitu ya. Nah, yang salahnya kebanyakan di masyarakat Indonesia itu adalah mereka tidak memfilter dulu. Ada namanya literasi digital. Bagaimana kita ketika mendapatkan informasi itu kita harus saring terlebih dahulu. Betul. Jadi apakah data yang dari berita ini valid? Apakah benar-benar terjadi? Nah, kebanyakan dari kita itu yang membuat salah itu adalah dapat berita, tidak dicek kebenarannya, langsung dibagikan. Langsung mentah-mentah. Kemudian langsung dibagikan. Biasanya itu mungkin kebanyakan di grup-grup keluarga ya. Grup ibu-ibu ya. Langsung aja tidak memeriksa. Besok kiamat. Iya, doanya baik. Iya, biasa gitu kan, ada yang aneh-aneh, tanda-tanda kiamat. Iya, langsung aja dimakan mentah-mentah, terus dibagikan ke keluarga kan. Kadang kita yang harusnya difilter dulu kayak serba salah juga. Iya, betul. Mau negur orang tua, nggak ditegur salah ya udah deh. Serba salah jadi. Dan itu sih sebenarnya kita perlu untuk memfilter lagi, untuk ngecek kebenaran dari berita itu sebelum kita bagikan. Jadi itu sih ya tipsnya. Kalau dari Winnie mungkin ada lagi? Kalau dari Winnie mungkin lebih ke peran saya dan Sandi sebagai duta bahasa
visual ya, lebih melihat, lebih mendengarkan, tapi tidak membaca. Betul. Jadi peran kami sebagai duta bahasa mungkin lebih mengkomunikasikan dari diri kami sendiri, dari pribadi, misalnya di sosial media pribadi ya, atau hoax vaksin. Contoh seperti hoax vaksin kemarin, vaksin ini hanya bla misalnya. Jadi saya dan Sandi fungsi di sini melalui akun sosial media mengkomunikasikan sesuai data, sesuai kasus, sesuai yang fakta, kebenaran, apa sih yang terjadi pada saat ini, kalau hal tersebut hanyalah hoax atau berita bohong gitu. Oke, ya, mudah-mudahan dengan hadirnya Duta Bahasa Nasional di Kalimantan Tengah supaya semua informasi atau berita hoax bisa tidak tersebar. Iya, betul. Dan bisa meningkatkan literasi ya, terutama di Kalimantan Tengah. Betul banget ya, mudah-mudahan. Pasti dong harus ini. Harus menjadi contoh dan teladan gitu ya. Iya, betul. Lebih dalam memberikan sosialisasi tadi ya. Oke. Dari tadi kelihatan kita Tegang terus nih. Kayaknya kita harus memberikan satu permainan yang luar biasa ya. Mari kita lupakan tentang duta-dutaan. Nanti saja kita bahas ya. Oke, ini permainannya apa nih Bun? Aku ini penasaran juga. Apa ya? Apa Ini nih? permainannya truth or dare ya. Tahu ya. Kenapa jadi ketawa ya? Rasa penilaian ya, rasa penilaian nasional. Aduh, ini gak tantangan nasional. Tenang. Ini kita main-main saja. Iya. Oke, apa nih? Oke, truth or dare ini kalian boleh pilih. Misalnya kalian mau truth itu aku dan dare itu Dewi. Iya. Oke, bisa dimulai dari Winay. Mungkin Winay turut aja deh. Oke. Lebih memilih hal yang tidak menantang ya, karena yang suka menantang tuh biasanya laki-laki. Enggak juga ya? Pas Sandi deh. Oke, memilih apa nih ya? Benar sih, aku nggak terlalu menantang, cuma kayak Jujur ya? biasa aja. Perempuan suka jujur. Iya. Jujur ya. Oh, gitu Semuanya ya? ya, Win? Semuanya ya? Semuanya perempuan itu suka iya, jujur benar. ya? Dalam Benar semua ya? aspek. Iya, kecuali Dewi. Tolong, kenapa ya perempuan Iya. jujur? Dari dulu aku Dewi punya pacar. Aduh, jangan. Bohong. Kan nggak jujur Dewi. Langsung dibongkar ya. Oke, Karena dia milih truth, jadi aku mau nanya. Kalian berdua selama karantina, selama proses, pernah nggak sih baper satu sama lain? Ini pertanyaan untuk keduanya ya? Untuk Jadi Winay kita aja deh, untuk Winay. Oh, Winay. Kalau Winay sih baper. sama siapa ini, Mas? Iya, jadi Kak Sandi itu kan kita selalu berbulan-bulan samaan ya Kak. Oke. Ya selama proses itu bukan hanya yang jadi ya udah kita sama-sama lomba nih, enggak. Jadi karena selalu ketemu akhirnya ya bapernya nih baper dalam artian yang terjalin terjalin rasa Persaudaraan. persaudaraan ya. Ini sudah dapat nih, Mas. Mistrinya. Iya. Karena Kak Sandi selama proses juga melakukan ini seperti Ade juga ya Kak, seperti misalnya Sudah berhubungan makan, sama Pak? Wow, udah diberikan cukup ya. makan, dijemput juga. Aduh. Ya, dia manja loh. Oh, manja. Dijemput. Manja nggak tuh? Oke, benar baper ya. Dewi kan. Aduh, kenapa ya? Kak Sandi dong tanyakan juga. Senang ya, biar Request nih. Ya udah, karena ceweknya minta, kita tanyakan juga ke cowoknya. Oke, Kalau Sandinya sendiri baper gak nih sama Aduh. cewek? Apa ya? Kalau sudah sama-sama bapak, ini ujungnya mau Aduh, pulang jadian. nggak bisa dipingsan. Mungkin ini ya juga ya sama ya. Maksudnya bapernya itu. Baper yang dalam apa ya? Bahwa ini nih ada kita sebenarnya dari pemilihan provinsi juga sering iseng-iseng juga ya. Iya. Dari pemilihan provinsi kayak iseng-iseng. Panggil kayak- sayang nggak? Enggak. Tahu dan Kak Sandi. Iya. Sandi. Bapak tuh tapi nggak keluar ya. Iya, kayak guyon-guyon kayak gitu kan. Terus juga tiap latihan jemput-jemput Winay, terus kita sama-sama juga. Kita tuh sering ini sih juga kayak makan-makan kayak gitu. Bagus banget sih. Dinner ya? Kalau Iya. aku jomblo, ya. Aku nggak mau dengerin. Pintu terbuka lebar kok, Wi. Permisi ya. Jangan. Oke. Oke.
Jadi Udah, baper itu nih aja ya. sih. Iya. baper Baper dalam artian chemistry ya guys, Iya. tali Kalau persaudaraan. kemudian juga gak apa-apa kok. Iya, kalau jadian juga Namanya nggak juga apa-apa. anak muda ya kan. Kami support kok. Oke, lanjut. Apa lagi? Itu aja sih. Sandi dulu dong, pilih terus atau Oke. der. Oh iya. Pilih tertib. Oh, kenapa ya selalu gak suka dengan aku ya? Takutnya ada Mau tantangan-tantangan nanya apa apa gitu. lagi? Biar terlalu susah-susah amat sih, gampang. Iya. Terus aja deh. Oke, gak mau pilih apa ternyata aku jadi sakit hati udah jomblo gak mau pilih lagi. Gak laku ya. Gak laku. Mau dengan apa tolong dijelaskan ya, dijelaskan. Rada seram soalnya. ada sengaja Iya. awalnya beda ya. Takutnya tuh akan ada tantangan apa gitu. Sorry, Jadi kamu terus aja deh ya. Sorry, kamu Kayaknya bad harus vibes, keluar sorry. saja ya. Oke. Kayaknya Oke. keluar saja. Pertanyaan untuk Sandi. Apa nih? Apa sih kebiasaan dari Wine yang kamu gak suka dan yang kamu suka? Kalau dari Wine apa ya? Dia kadang-kadang bisa tengil gitu loh. Misalkan ya Tengilnya kayak gimana? apa ya, dia tuh kadang-kadang kalau misalkan kita lagi rame-rame gitu kan sama teman-teman kedubes, terus dia tuh kayak tengil-tengil gitu, kayak bisa panggil sayang atau apa gitu. Oh, Dia tuh tadi kayak- ditanya manggil saya enggak. Ya dia tuh pas udah rame-rame tuh kayak gitu, tapi kalau lagi berduaan tuh nggak berani dia. Oh, nggak berani. Sudah beda suasana. Kayak dia tengil-tengil gitu anaknya. Tapi kalau yang disuka dari Wine itu apa ya, dia orangnya Oh, tadi itu yang nggak disuka ya? Iya, nggak disuka. Dia Nggak tengil disuka. orangnya ya. Oh, aduh. Nggak suka dipanggil sayang Wine. Ya Suka ampun. jadi bahan evaluasi. Iya. Sendiri ya. Kalau yang disuka dari Wine itu apa ya, Wine itu orangnya terstruktur. Dia kalau dia kerja itu dia tep kayak gitu loh. Jadi Wine itu bisa menutupi kelemahanku. Kalau aku sendiri orangnya nggak terlalu suka yang misalkan membuat agenda kayak gitu kan. Jadi semua kekuranganku itu di waktu pelaksanaan itu ditutupi oleh Wine. Jadi Wine misalkan nyusun jadwal kan nanti segini kita ini yang dikerjain kayak gitu. Jadi itu sih yang memang top dari Wine itu. Udah bisa diambil jadi istri. Sekarang Mat, silakan. Lanjut aja biar nggak apa-apa. Kasih aja pertanyaan. Belum gak sih? Iya belum tuh. Aku belum ya. Iya boleh ya. Aku sudah dengar belum. Waktunya habis. Belum. Harus ya. Ini harus dengar. Biar tahu biar sama-sama ada evaluasi. Oke. Harus dong. Ini ya. Iya, jadi Wine Kalau dong. yang nggak disuka sih Kak Sandi itu orangnya suka bercanda. Tapi kadang Wine nggak tahu bercandanya beneran atau enggak. Misal Kak Sandi Jangan PHP Ya. Sandi. Misal Kak Sandi ada kalimat yang marah, misalnya Iya. kalimatnya marah. Padahal sebenarnya itu kalimat bercandaan. Jadi kadang Wine tuh bisa baper kayak ini marahin Wine ya. Padahal ternyata bercandaan. Enggak ya? Iya, jadi kadang karena terlalu sering bercandaan, akhirnya Wine nggak bisa membedakan yang mana yang bercanda, mana yang beneran. Jadi Ini nanti itu enggak ketika cowok dia kayak marah, gitu tuh biasanya cowok yang suka main-main tau nggak? Iya, suka main ya Kak. Suka main cewek ya, suka main hati cewek. Terus permainkan hati cewek. Rada memojokkan ya ini. Ya karena sendiri kan. Iya. Merasa Itu dipojokkan. sih, jadi akhirnya Wine nggak bisa membedakan mana yang serius, mana yang enggak. Kalau yang disuka, kalau Wine tadi terstruktur, kalau Kak Sandi fleksibel. Oh, Wine fleksibel. sukanya karena Kak Sandi itu fleksibel. Kadang yang kita rencanakan itu tidak 100% berjalan dengan rencana. Jadi ketika rencana ini tidak berjalan sesuai keinginan Wine, jadi Wine hektik, panik sendiri kayak, waduh ini nggak sesuai nih rencana kita, gimana nih kak, misalnya kayak bicara publik gimana nih kak, ini sisa 1 malam doang. Akhirnya Kak Sandi yang bisa dengan kepala dingin, santai, nanti kita kerjakan ini pelan-pelan. Oh iya, orangnya santuy ya. Oh iya. Nggak sesuai, walaupun tidak sesuai dengan jadwal, tidak sesuai dengan perencanaan, tapi Kak Sandi bisa tetap tenang. Bisa Iya. menghandle Iya, ya dengan benar. baik. Waduh, emosinya sudah teruji. Sudah teruji. Nanti dua-duanya sudah sama-sama tahu ya. Oke, lanjut ya Der ya. Ada Oh, ini Nggak boleh tidak iya. Jangan terlalu berat-berat amat. Nggak boleh Itu telat. gampang ya. Tolong pemirsa diperhatikan penonton. Ya, penonton bayaran. Ini gampang sekali sih ya. Jadi nanti langsung dijawab ya, milih yang mana, nggak boleh lama ya, Oke. langsung. Ini dari siapa? Dari Boy first. Oh iya, iya, Boy first ya. Langsung merisa Iya. baru sendiri ya. Ini 3, dipojokkan. 2, 1. Terkenal karena drama settingan atau kurang terkenal
sensasi juga apa ya, malu-maluin lah kalau menurut saya juga ya. Ngapain juga kita nyari sensasi terus terkenal, karena kalau misalnya kayak gitu ya gampang aja kan kita misalkan bikin sesuatu yang konyol gitu kan, viral-viralan. Tapi iya, enggak juga sih ya paling. Maksudnya kita bikin suatu sensasi yang misalkan menyalahi aturan atau apa, kita akan terkenal tapi dicapnya sebagai orang yang tidak baik gitu loh. Iya betul sekali. Kayaknya siapapun akan memilih itu deh. Emang beda ya jawabannya. Lanjut. Dan biasanya kalau terkenal karena sensasi itu cepat hilangnya. Iya, Oh iya, betul. Hilang kabar cuma sementara ya. Tidak akan dikenang ya. Iya. Oh iya. Oke, ini sukanya yang dikenang-kenang ya, yang dikenang. Oke, lanjut. Ini ke siapa nih? Aku ini ya. Oh ini. Takutnya diserang terus kan. Kayaknya mau nih. Kayaknya dia suka nyaman nih. Suka nyaman dia suka milih soalnya. Iya, padahal di awal tadi nggak mau ya. Udah nyoba aja dulu. Udah nyaman aja. Iya, tadi takut. Oke. Selanjutnya, pilih jadi jomblo atau banyak haters? Jomblo. Tapi jomblonya seumur hidup enggak? Seumur hidup. Oh, seumur Wah. hidup. Oh, enggak. Bisa di cancel ya. Bisa di cancel. Jadi seumur hidup ya punya. Kalau gitu yang banyak haters. Iya, ternyata nggak mau jadi jomblo. Iya, tidak mau nih. Mohon maaf. Memilih. Masih memiliki tujuan yang depannya. Iya. Kenapa nih milih banyak haters? Yang pastinya ketika kita manusia, baik itu yang inspirasi atau tidak menginspirasi, misalnya seperti itu tadi, baik yang terkenal melewati sensasi atau yang terkenal melewati prestasi, pasti ada aja ya haters. Iya, betul. Tapi sekarang menjadi seseorang dengan orang yang dapat memotivasi orang lain, walaupun ada haters, setidaknya kita selangkah lebih maju. Betul. Ya, dan Winnie rasa sendiri itu haters bukan karena membenci diri kita, tapi mungkin pencapaiannya masih belum sampai sana. Betul. Dan kadang iri atau kebencian itu juga bisa mengantarkan orang untuk menjadi lebih baik. Ya penyakit Jadi, hati ya. Iya. ya mungkin haters itu adalah salah satu orang yang belum termotivasi nih. Betul sekali. Ini bilangnya kalau haters ini adalah orang yang belum termotivasi. Yang suka julid ya kan. Iya, kalau orang yang sudah termotivasi pasti akan memuji, pasti akan berusaha untuk Betul. mencapai bahkan melebihi kita. Betul. Tapi kalau orang yang belum termotivasi biasanya bisanya hanya mencaci. Betul. Oke, wah keren banget ya pertanyaannya sungguh sangat. Pertanyaan Jawaban dong Dewi gimana sih? Oke, lanjut lagi ya Bun. Lanjut. Belum Lanjut habis lagi Bun. ya. Enggak Banyak apa-apa. ya. Berarti Makasih ya. sekarang Oke. ya. Iya. Oke, didengarkan baik-baik ya, pemirsa. Ini udah kayak pertanyaan 6 besar ya. Wow, ya dingin ya. Bentar. Oke, salah jawab pertanyaan atau ngomong belepotan? Langsung. Ngomong belepotan. Oke, kenapa nih harus memilih ngomong belepotan? Karena kalau misalnya kita kalau dikasih pertanyaan kita jawab dan jawaban kita itu salah, artinya kita memberikan informasi yang salah kan ya. Betul sekali. Nah, kalau misalnya kita ngomong belepotan, walaupun nanti berputar-putar, setidaknya informasi yang kita berikan itu tidak salah. Betul Iya, sekali. menurut saya itu. Setidaknya ada pada intinya Iya, ya betul. Walaupun betul. muter-muter aja. Mantap ya. Oke, satu lagi nih ya buat Siwi. Saya Mungkin kira yang sudah. terakhir kali ya. Oke, mudah banget ya. Gendut atau jerawatan? Jawab, Sulit ya. jawab. Gendut ya. Tanpa mengurangi rasa hormat kayak jerawatan. Mengurangi rasa hormat kayak jerawatan. Kalau gendut itu tanpa biaya kita bisa diet. Betul sekali. Kalau jerawat itu pasti berbiaya. Skincare mahal banget. Bahkan orang yang tanpa jerawat pun merawat mukanya itu sangat berbiaya. Apalagi yang jerawat biasanya biayanya lebih daripada yang kulit normal. Betul. Jadi kalau gendut itu diet itu tidak memerlukan biaya karena kita perlunya mengatur pola makan, defisit kalori ya. Anak kedokteran ya. Iya, ada kedokteran. Oh iya benar. Oke, mungkin sudah selesai ya kita permainannya. Atau mau lagi? Mau lagi? Mau lagi? Mau lagi? Jangan dong kasihan. Kayaknya sudah aja ya, cukup saja Betul. ya. Karena ini sudah juga segmen terakhir ya. Jadi kita mungkin menanyakan lagi nih ke mereka karena mereka
kerja mereka itu seperti apa, atau fokus ke depan itu kemana nih? Menjawab saya. Romantis banget. Jadi mungkin untuk kedepannya tentu kita karena duta bahasa itu kan tergabung juga dalam komunitas ya, sebuah organisasi itu Ikatan Duta Bahasa, IKADUBAS kita bilangnya, IKADUBAS Kalteng, dan kita itu juga di bawah Balai Bahasa, balai atau badan bahasa yang ada di kantor di seluruh provinsi Kalimantan Tengah dan di seluruh provinsi Indonesia ya. Dan tentunya nanti kedepannya kita akan terus berkolaborasi juga dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai Bahasa. Kemudian untuk kita sendiri, kita punya juga beberapa potensi keberlanjutan dari program-program yang kita sudah laksanakan kemarin, dan kita juga dalam pelaksanaannya kita berkolaborasi juga ya dengan beberapa organisasi-organisasi yang ada di Kalimantan Tengah, dan itu salah satunya kegiatannya kemarin misalnya seperti donasi literasi. Itu di donasi literasi itu kan kegiatannya berlanjut ya, dan rencananya ini akan ada donasi literasi bagian kelima. Dan kalau misalkan kita berkesempatan lagi untuk ikut, kita akan ikut lagi untuk keterusannya ya, untuk keberlanjutannya. Dan mungkin apa ya, Winnie bisa ditambahkan? Saat presentasi nasional kemarin, kita ada mempresentasikan potensi keberlanjutan dari program kita. Jadi keunggulan aplikasi Bajaka, selain karena memang sesuai dengan visi BUPA, kita memiliki potensi keberlanjutan. Potensi keberlanjutannya seperti kita akan mengemas bersama dengan Ikatan Duta Bahasa, mengemas tanaman Bajaka menjadi produk buah tangan bagi orang-orang asing, tentunya spesialnya untuk orang asing. Jadi di bagian depan itu ada cara mengolah tanaman Bajaka menjadi teh. Kemudian di bagian belakang ada aplikasi kode batang, kode batang, sehingga ketika dipindai kode batang ini akan mengantarkan mengunduh aplikasi Bajaka. Setelah itu kami juga akan bekerja sama juga ya dengan dengan perusahaan yang memiliki tenaga kerja asing untuk menyebarkan aplikasi Bajaka. Intinya dari potensi keberlanjutan ini, kami akan menyebarkan sebisa mungkin aplikasi Bajaka ini, sehingga tidak hanya berhenti pada pemilihan Duta Bahasa Nasional kemarin saja. Nah, kebanyakan pemilihan Duta Bahasa Nasional ini keridanya hanya terputus pada saat pemilihan Duta Bahasa Nasional saja. Iya, jadi saya dan Sandi bermaksud untuk terus mengembangkan ya, meningkatkan, dan tentunya di bawah naungan Balai Bahasa Kalimantan Tengah dan atas bantuan Ikatan Duta Bahasa Kalimantan Tengah juga. Amin. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa terwujud dan berjalan lancar ya. Betul sekali. Ayo dong masyarakat Palangkaraya, khususnya di Kalimantan Tengah, unduh aplikasi Bajaka. Ya, betul banget. Di situ banyak banget yang ilmu-ilmu yang harus kita pelajari ya. Oke. Dan malam hari ini kan kita temanya adalah peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa di era milenial. Mungkin yang paling terakhir, apa nih harapan dari Winnie dan juga Kak Sandi ke generasi milenial untuk ke depan, ataupun ada pesan yang ingin disampaikan, apalagi sekarang di era digital ya. Iya, betul sekali. Mungkin dari saya dulu ya, kalau kita mengingat yang kita peringati baru-baru ini kan ya, tentang Sumpah Pemuda, dan pastinya di dalam salah satu inti dari Sumpah Pemuda itu ya, kita menjunjung tinggi bahasa persatuan ya, bahasa Indonesia. Dan bagaimana kita di Duta Bahasa itu kita punya Trigatra Bangun Bahasa namanya, itu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing. Dan kemudian bagaimana kita sebisa mungkin untuk meminimalisir bahasa-bahasa gaul yang saat ini kita di remaja itu banyak digunakan, dan itu sepertinya melunturkan kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia. Iya, jadi banyak sekali masyarakat yang kayak bukan masyarakat sih ya, kebanyakan anak muda ya, misalkan menggunakan kayak ngap, kuy, gimana gitu. Bahasa gaul lah yang ditakutkan itu kita jadi tidak tahu yang bahasa Indonesia yang benar itu yang seperti apa. Jadi terlalu sering menggunakan bahasa-bahasa seperti itu akan melunturkan kecintaan kita juga terhadap bahasa Indonesia. Kemudian juga tentang bahasa-bahasa daerah ya, yang sebenarnya dalam konteks penggunaan sehari-hari, penggunaan bahasa daerah itu merupakan salah satu cara kita untuk melestarikan. Jadi tidak mesti tadi karena terpatok harus mengutamakan bahasa Indonesia, ketika bertemu teman-teman kita harus menggunakan bahasa Indonesia baku, dan ini tidak juga. Sebenarnya menggunakan bahasa daerah itu yang merupakan salah satu cara melestarikan bahasa daerah. Iya. Jadi kebanyakan juga terpatok dari itu nanti kalah dan luntur ininya bahasa daerahnya. Jadi ketika berbicara menggunakan bahasa, pemilihan penggunaan bahasa, sesuaikan konteks. Jadi ketika kita ada di ranah formal, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian ketika kita di keseharian, gunakanlah bahasa daerah kita ya masing-masing, karena itu
akan apa ya, menggambarkan bahwa kita itu masyarakat yang seperti apa, itu salah satunya dari bahasa itu juga ya. Jadi penting untuk diperhatikan itu dari poin-poin yang ada di Sumpah Pemuda ya. Kalau dari Winda? Selain penggunaan bahasa yang baik dan benar, tadi Winda juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia, utamanya generasi muda, untuk sama-sama meningkatkan budaya literasi. Ya, karena selain duta bahasa itu selain mensosialisasikan penggunaan bahasa, kita juga mensosialisasikan peningkatan literasi. Karena seperti yang kita jelaskan ya di segmen sebelumnya, literasi itu mencerminkan pendidikan. Pendidikan itu mencakup semua aspek kehidupan. Dan dengan budaya literasi, apalagi sekarang adalah era digital, masyarakat Indonesia diajak untuk bersaing dengan bangsa luar. Ya, karena bangsa Indonesia, karena sekarang itu tantangan terbesar bangsa itu adalah persaingan, apalagi merupakan era globalisasi Di kancah internasional. Iya, benar sekali. Wow, keren banget ya. Ini pesan yang sangat mendalam ya. Dok. Ya, mudah-mudahan ya semua generasi milenial saat ini bisa bisa mewujudkan gitu ya, gimana literasi yang baik saat ini, gimana mencintai budaya ya, apalagi tadi dengan hadirnya aplikasi bajakan Kalimantan Tengah dan juga seluruh Indonesia yang bisa dijangkau ya. Keren banget. Tersedia di Play Store, bisa bisa diunduh langsung saja ya teman-teman ya. Dan juga jangan lupa diunduh ya aplikasi Rumah Betek dan juga Jurnal TV. Betul. Ya, sekalian siap. Bagus ya, promosi ya. Karena sekarang nih ya Rumah Betek sudah bisa disaksikan seluruh Indonesia ya. Bukan hanya cuma di Kalimantan Tengah. Luar biasa sekali. Oke, dan luar biasa ya malam hari ini kita sudah sharing sangat banyak nih ya Nok. Banyak ilmu, pengalaman yang unik dan menarik ya. Jawaban-jawaban yang sangat mengesankan. Ini Winnie dan Sandi boleh satu kali promosi lagi? Boleh, silakan. Boleh. Jangan lupa ikuti pemilihan Duta Bahasa Kalimantan Tengah tahun 2022 yang akan diselenggarakan tahun depan, rentang bulan Februari atau April ya Kak. Rencananya sekitar April deh. Ya, sekitar Dan April. Januari kita udah mulai sosialisasi nih. Iya, benar. Jangan lupa ya. Oke, semua generasi milenial yang ada di Kalimantan Tengah jangan lupa ikut ya. Pemilihan Silakan Duta ikutin Bahasa aja. ya. Ada sosial medianya kan, bisa aja Iya, langsung iya, di- ada. @ikadubas_kalteng ya. Wah, kenapa jadi hostnya yang dijawab? Ya, karena ternyata bagian juga dari Duta Bahasa ya. Ya, makanya langsung aja dijawab. Iya. Orang dalam ya. Orang dalam ya. Iya. Ada orang dalam. Aduh, kaget diriku. Oke, dan sebenarnya kita pengen cerita lebih dalam lagi ya, cuman ini sudah Karena waktu yang kita nih terbatas sudah ya. terbatas ya. Jadi buat teman-teman di rumah semoga bermanfaat apapun yang kita sharingkan malam hari ini, dan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap ikuti protokol kesehatan ya. Pandemi belum usai Iya. ya. Tetap taati protokol kesehatan, menerapkan 5M ya, memakai masker, mencuci tangan. Apalagi Dewi? Banyak banget, tapi saja kita jelaskan ya. Banyak nih pemirsa sebenarnya yang sudah mulai bosan ya, tinggal bagaimana menerapkannya lagi. Betul sekali. Oke, thank you ya Winnie dan Kak Sandi. Terima ya. kasih. Kita bahasa nasional yang sangat luar biasa. Oke, selamat malam dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Winnie Lawa dan juga rekan Saya Novi Anggraini dan Duta Bahasa Kalimantan Tengah. iya, kami pamit undur diri di hadapan Anda. Jurnal TV, One City, One TV. Bye bye. Bye bye. Rumah sakit sudah penuh Bapak Ibu.